Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam keadaan sehat. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas hasil diskusi mengenai fungsi perencanaan atau planning yang beranggotakan Mahendra Adisaputra NPM 061, Bella Eka Faulia Anwar NPM 077, dan Rani Budi Rahayu NPM 086. Semoga materi yang kami sampaikan bisa dipahami. Mengutip dari pendapat ahli, Terry mengatakan bahwa manajemen merupakan suatu proses atau kerangka bekerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan pada suatu kelompok orang-orang tertentu yang memiliki tujuan secara organisasi atau maksud yang nyata. Kemudian di dalam penafsirannya, Terry juga menyebutkan adanya beberapa titik mendasar pada perencanaan atau planning, yang merupakan penetapan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Perencanaan atau planning sendiri memiliki arti bahwa suatu penetapan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh individu atau kelompok untuk mencapai tujuan yang telah diharapkan. Planning atau perencanaan mencakup pengambilan keputusan serta himpunan tindakan untuk jangka panjang ke depannya. Kemudian, Terry juga menambahkan bahwa adanya beberapa prinsip mengenai perencanaan atau planning. Poin pertama, fleksibilitas suatu rencana harus bisa menyesuaikan dan bisa juga disesuaikan dengan keadaan sebenarnya yang sedang terjadi. Poin kedua, stabilitas. Setiap rencana bisa saja terjadi perubahan, akan tetapi kestabilitasannya harus selalu dijaga. Pemakaian kata sederhana dan jelas sehingga bisa dimengerti merupakan poin penting selanjutnya, termasuk juga dalam beberapa pertimbangan seperti sikap, tindakan, dan perbuatan yang dibutuhkan di dalam suatu perencanaan harus matang. Terima kasih. Selanjutnya, saya, Rani Dirahayu, MPM 086, akan menjelaskan tentang jenis-jenis perencanaan. Yang pertama, jenis perencanaan berdasarkan ruang lingkup yang dibagi menjadi 5 perencanaan, yaitu rencana strategis, rencana tetap, rencana taktis, rencana harian, dan rencana operasional. Rencana strategis adalah sebuah perencanaan yang di dalamnya terdapat uraian tentang kebijakan jangka panjang serta waktu yang cukup lama. Jenis perencanaan ini merupakan jenis perencanaan yang susah untuk diubah. Yang kedua, rencana tetap. Rencana tetap adalah suatu perencanaan yang digunakan untuk kegiatan yang terjadi berulang kali atau terus-menerus. Yang ketiga, rencana taktis. Rencana taktis adalah sebuah perencanaan yang di dalamnya terdapat uraian mengenai kebijakan yang sifatnya jangka pendek. Dan sifat dari rencana taktis ini mudah disesuaikan selama masih ada tujuan. Yang keempat, rencana harian. Rencana harian adalah sebuah perencanaan yang di dalamnya terdapat aktivitas harian yang sifatnya rutin. Dan yang terakhir, rencana operasional. Rencana operasional merupakan sebuah perencanaan yang fokus pada pedoman atau petunjuk pelaksanaan program organisasi. Selanjutnya adalah rencana berdasarkan jangka waktu. Rencana berdasarkan jangka waktu dibagi menjadi 3, yaitu rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, dan rencana jangka pendek. Rencana jangka panjang adalah sebuah rencana yang dibuat dan berlaku untuk jangka waktu sekitar 10 sampai dengan 25 tahun. Sedangkan rencana jangka menengah merupakan sebuah rencana yang dibuat dan berlaku untuk jangka waktu 5 sampai dengan 7 tahun. Dan yang terakhir, rencana jangka pendek adalah suatu rencana yang dibuat dan berlaku selama kurang lebih hanya pada 1 tahun. Tahapan perencanaan. Dalam tahapan perencanaan ada 4 tahap yang harus dilakukan. Yang pertama adalah menetapkan target atau tujuan, yang kedua merumuskan keadaan saat ini, yang ketiga mengidentifikasi kemudahan dan hambatan, dan yang terakhir mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan. Menetapkan target atau tujuan yang dapat dimulai dengan memutuskan keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau lembaga. Karena jika rumusan target tidak jelas, maka organisasi akan menggunakan sumber yang tidak efektif atau kurang efektif. Yang kedua, merumuskan keadaan saat ini.
yaitu dengan memahami posisi atau keadaan organisasi atau suatu lembaga pada saat ini, dari tujuan yang ingin dicapai atau sumber daya yang tersedia untuk melakukan tujuan yang diinginkan. Karena setelah mengetahui keadaan saat ini, barulah kita bisa merumuskan atau menggambarkan rencana kegiatan secara lebih lanjut. Yang ketiga, mengidentifikasi kemudahan dan hambatan. Hal ini perlu dilakukan untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai sebuah tujuan. Maka dari itu harus diketahui faktor-faktor lingkungan intern dan ekstern yang dapat membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, dan sesuatu yang mungkin akan menimbulkan sebuah masalah. Dan yang terakhir, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai sebuah tujuan. Hal ini merupakan tahapan terakhir dalam proses perencanaan, yaitu dengan mengembangkan berbagai alternatif kegiatan untuk mencapai sebuah tujuan. Dan ketika memilih sebuah alternatif yang diinginkan, kita harus memilih alternatif yang terbaik dari alternatif yang ada. Baik, materi selanjutnya akan saya lanjutkan, tetapi sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Bella Eka Faulia Anwar, NPM 077. Di sini saya akan membahas dua bagian, yaitu kriteria perencanaan yang baik dan kriteria perencanaan pendidikan. Untuk yang pertama, di sini saya akan membahas bagian kriteria perencanaan yang baik. Kriteria perencanaan yang baik dibagi 6 bagian, yaitu signifikasi, relevan, kepastian, adaptabilitas, kesederhanaan, dan prediktif perencanaan. Untuk menghasilkan perencanaan pembelajaran yang baik, tentunya harus memenuhi kriteria tertentu, dan beberapa nilai yang dapat dijadikan sebagai kriteria penyusunan perencanaan, di antaranya signifikasi artinya kebermaknaan, relevan artinya kesesuaian, dan kepastian sebagai nilai yang pasti bermakna bahwa perencanaan pembelajaran yang dibuat hendaknya tidak lagi mengandung sekian banyak alternatif. Untuk adaptabilitas, maksudnya bahwa perencanaan pembelajaran yang disusun harus adaptif, artinya dapat diimplementasikan dalam berbagai keadaan dan berbagai kondisi. Untuk sederhanaan, bahwa perencanaan pembelajaran yang disusun mudah dipahami dan mudah diimplementasi, sehingga berfungsi dengan baik sebagai pedoman untuk guru dalam perencanaan pembelajaran di kelas. Untuk prediktif perencanaan yang baik dapat menggambarkan apa yang akan terjadi dalam pembelajaran sehingga dapat mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi. Untuk yang selanjutnya saya akan membahas bagian tentang perencanaan pendidikan. Perencanaan terdiri atas dua elemen penting, yaitu sasaran atau goals dan rencana atau plan. Sasaran yaitu hal yang ingin dicapai oleh individu, kelompok, atau seluruh organisasi. Sasaran sering pula disebut tujuan. Sasaran memandu manajemen membuat keputusan dan membuat kriteria untuk mengukur suatu pekerjaan. Rencana adalah dokumen yang digunakan sebagai skema untuk mencapai tujuan. Rencana biasanya mencakup alokasi sumber daya, jadwal, dan tindakan-tindakan penting lainnya. Rencana dibagi berdasarkan cakupan, jangka waktu, kesusunan, dan frekuensi penggunaannya. Itulah beberapa penjelasan dari hasil diskusi kelompok kami mengenai fungsi perencanaan atau planning. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.